Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini di video kedua, lanjutan dari yang tadi ya. Ini sifat yang pertama sudah saya jelaskan tadi, bahwa bilangan berpangkat kalau dikalikan dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Ya, kalau perkalian dijumlahkan, sekarang kita akan bahas yang pembagian. Suatu bilangan berpangkat jika dibagi, apa yang akan terjadi ya? Misalnya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. A pangkat N. Hasilnya, ya kalau menggunakan sifat, kalau tadi perkalian hasilnya dijumlahkan, berarti kalau pengurangan hasilnya, pengurangan. Kalau pembagian berarti hasilnya pangkatnya dikurangkan ya. Berarti di sini A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya dikurangkan. Nah, kita akan coba dulu dengan contoh bagaimana menggunakan sifat ini. Contoh ya, ini khusus untuk bagian kedua ini saya akan coba pakai dua contoh soal ya. Contoh yang pertama, ya, misalnya saya akan gunakan di sini 7 pangkat berapa ya? 7 pangkat 6 dibagi dengan bagi dengan 7 pangkat 4, misalnya seperti itu ya. Berapa hasilnya? Ya, spesial untuk sifat kedua ini saya akan gunakan dua contoh ya. Mengapa begitu ya? Nanti ada hubungannya dengan sifat-sifat yang lain. Nah, sama saya akan bahas dengan dua macam cara. Ya, cara logika dan cara sifat. Ya. Oke, cara pertama. Cara yang pertama kita akan bahas menggunakan definisi ya, menggunakan pemahaman, menggunakan logika. 7 pangkat 6 dibagi dengan 7 pangkat 4 ya. Kalau saya biasanya bentuk pembagian itu saya jadikan bentuk per ya. Jadi nanti kalau pembagian itu biasanya saya tulis dalam bentuk per, seperti pecahan. Jadi nanti kalian harus pahami bahwa bentuk per itu artinya pembagian. Bukan yang lain ya artinya ya. Oke, sebentar saya perbesar dulu supaya kelihatan. Ya, kita akan langsung buat 7 pangkat 6. 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 4 ya. 4. Oke, saya tulis seperti itu ya. Kalau dia ke samping itu pembagian, kalau diubah bentuk lain itu menjadi bentuk pecahan per. Oke, tolong agak sabar sedikit ya, karena mengetik equation itu memang sedikit butuh waktu ekstra gitu ya. Oke, 7 pangkat 6. 7 pangkat 6 kita kembalikan ke definisi awal ya. Artinya 7 pangkat 6 itu adalah 7 ya kali 7 terus kali dirinya sendiri, karena di situ pangkatnya 6 ya, saya buat sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 ya, munculkan sekali lagi. Nah, selanjutnya 7 pangkat 4 ya, berarti sama juga 7 kali 7 kali 7 kali 7 ya, sudah 4 kali. Ini kalau kita pakai logika seperti ini ya. Kalian boleh begini juga, cuma ya kalau kalian mau menggunakan cara logika dan definisi ini ya perlu usaha panjang ya, apalagi kalau angkanya besar. Nah,
sekarang kita lihat ya. Di atas itu ada 6, di bawah ada 4. Pembagian, kalau yang di atas dan di bawah ada yang sama, kalian boleh coret. Ingat, satu untuk di atas, satu untuk di bawah. Berarti dia harus dapat pasangan ya. Nah, ini saya tandai dulu ya pakai auto shape di sini ya. Oke. Ini saya hilangkan 7 yang di sini ya. Seperti yang saya bilang, satu untuk atas, satu untuk bawah. Oke, sebentar saya ubah dulu warnanya ya. Ini poinnya saya perbesar saja biar kalian lihat. Colornya saya pakai warna merah. Nah, satu yang dihilangkan dari atas, satu untuk yang di bawah. Ingat, harus adil ya, satu di atas, satu di bawah. Jangan sampai kalian hilangkan satu di atas, yang di bawah tidak dihilangkan. Nah, kemudian ini juga saya hilangkan saja. Saya ambil satu di atas, satu di bawah. Ternyata di bawah masih ada yang tersisa ya, sudah hilangkan lagi. Nah, sudah 3 yang terambil. Hilangkan lagi. Nah, berarti kita sama-sama ngambil 4 ya. Yang mana yang diikuti, ikuti yang lebih sedikit isinya ya. Ibaratnya begini ya, kakak ngalah sama adik ya, yang kakak itu yang banyakan. Bukan yang di atas ya, karena terkadang bisa jadi dia di bawah. Jadi satu diambil dari atas, satu diambil dari bawah. Ingat, dia harus sama-sama yang dihilangkan. Nah, jadi di atas kita hilangkan 4 ya, di bawah juga hilangkan 4. Sehingga setelah dicoret, ingat ini coret berarti hilang 4 ya. Yang tersisa itu adalah yang di atas, ini masih tersisa 2 buah angka 7. Berarti kalau kita tulis ya ini 7 mana tadi equation ya, 7 kali 7 ya. Perhatikan sekali lagi, ini yang di bawah habis untuk sama yang di atas, yang tersisa itu tinggal di atas lagi 2, 7 kali 7. Nah, kalau ini kalian mau tulis sebagai bilangan berpangkat, bisa ya, saya bikin di next paragraph saja ya. Berarti ini sama dengan 7 kali 7. Kalau kita gunakan definisi pangkat, berarti hasilnya adalah, karena dia muncul 2 kali, berarti 7 pangkat 2. Ya, kalau ini sudah ada di opsi, tidak masalah. Kalian boleh buat 7 pangkat 2. Kalau tidak ada bagaimana ya, berarti kalian disuruh hitung hasilnya berapa. 7 pangkat 2, 7 kali 7 ya, berarti 7 kali 7, bukan 14 ya. 7 kali 7 itu hasilnya adalah 49. Oke, ini warnanya masih merah ya, saya jadikan warna ini dulu. Saya normalkan teksnya. Kita geser ya, berarti ini adalah hasil dari 7 pangkat 6 kali 7 pangkat 4 ya, hasilnya 49 ya, hasil akhirnya begitu ya. Sekali lagi, kalau memang sudah ada jawabannya 7 pangkat 2, tidak masalah ya, biarkan saja 7 pangkat 2. Jadi kalian bekerja tergantung opsinya ya, kalian disuruh membuat seperti apa. Oke, ini kita bahas yang cara pertama ya, menggunakan definisinya. Sekarang kita akan bekerja dengan menggunakan sifatnya ya. Sifatnya kan tadi itu bisa dihilangkan, dikurangkan langsung ya. Sudah, saya pakai sifat sekarang. Cara kedua, ya langsung saja. Kalau menggunakan sifat, pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya dikurangkan. Berarti di sini pangkat 6 kurang 4. Berapa hasilnya? Ya, kita tulis saja 6 kurang 4, kalian harus bisa berhitung ya. Tapi nanti angka yang saya munculkan di soal belum tentu seperti itu ya. Bisa jadi ada negatif-negatifnya. Jadi kalian harus belajar dengan baik untuk bilangan negatif itu. 6 kurang 4 masih sederhana ya. Namanya juga contoh saya buat sederhana. 7 pangkat 2. Itu hasilnya ya. Sama ya. Kalau kalian tidak salah hitung pasti sama hasilnya. Berapa hasilnya ya? Kalau misalnya sudah ada 7 pangkat 2, silahkan gunakan jawaban itu. Tapi kalau tidak ada, kalian hitung sampai selesai. Sampai dapat hasil akhirnya ya, 7 pangkat 2 itu tadi 49. Sudah ada jawabannya. Nah, ini kita gunakan cara yang kedua ya. Hasilnya sama kalau tidak salah hitung.
Itu contoh yang pertama ya. Saya akan contohkan dengan yang kedua. Nah, saya akan contohkan yang kedua ini misalnya ya. 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 5 ya misalnya ya. 3 pangkat 5, berapakah hasilnya? Oke, kita mulai ini di tempat yang baru saja. Nah, ini dia. Sama ya, menjawabnya bisa menggunakan dua cara ya. Saya copy saja biar cepat. Oke, nanti materi ini akan saya share ya dalam bentuk Word. Mengapa bentuknya Word? Karena kalau PDF itu biasanya equationnya kacau ya. Saya sudah pernah coba beberapa rumus hilang, tidak muncul. Oke, saya akan ganti di sini 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 5 ya, 3 pangkat 5. Ya, saya tulis dulu seperti ini. Ini saya simpan dulu, saya simpulkan. Nah, 3 pangkat 3 kalau menggunakan definisi bilangan berpangkat itu berarti 3-nya muncul sebanyak 3 kali ya. 3 kali 3 kali 3 ya. Itu artinya 3 pangkat 3. Nah, sedangkan 3 pangkat 5 berarti ya tetap 3 lagi. Tetapi dia munculnya sebanyak 5 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya pas 5 kali. Nah, sekarang ini akan kita sederhanakan pembagiannya. Kalian kalau bingung mengikuti cara pembagian saya, silakan kalian bagi dengan cara yang kalian pahami ya. Jangan kalian memaksakan diri lihat angka langsung coret gitu ya. Biasanya banyak siswa yang seperti itu. Ceritanya mau mengikuti cara pembagian saya, tapi tidak jadi. Oke, di sini saya akan hilangkan satu di atas untuk satu yang di bawah. Berarti yang di belakang ini saya hilangkan satu. Nah, sudah hilang ya. Berarti yang di atas masih 2, yang di bawah masih 4. Ya, tidak boleh ada yang tersisa ya. Saya hilangkan lagi. Saya ambil lagi mundur. Nah, ini dihilangkan lagi. Berarti yang di atas tinggal 1 angka 3 yang tersisa. Yang di bawah masih ada 3. Ya udah, saya hilangkan sekali lagi. Oke, dengan begini yang di atas habis ya. Tidak ada yang tersisa. Nah, apa yang tersisa? Ini perlu kalian pahami dengan baik bahwa kalau pembagian itu sudah habis, tidak ada angka yang tersisa. Ini di atas semua sudah habis ini. Berarti itu 1 ya. Sedangkan yang di bawah itu yang tidak kena coret merah itu masih lagi 2 angka 3. Berarti 1/3 kali 3. Berapakah hasilnya? Ya, ini kalian bisa hitung ya. 1/3 kali 3 ya. Kalau kalian mau gunakan definisinya boleh. Definisinya kalau 3 kali 3 ya berarti 3 pangkat 2. Mengapa 3 pangkat 2 ya? Karena dia munculnya 2 kali ya. Kalau ini sudah ada di jawaban tidak masalah, tapi kalau tidak ada berarti tugas kalian adalah mencari jawabannya sampai ada ya, sampai ada di opsi. Terus yang ada yang seperti apa ya? Kita lihat dulu. Kita hitung saja ya. 1/3 pangkat 2. Yang punya pangkat itu siapa ya? 3-nya. Berarti 3 pangkat 2. Kalian sudah lihat tadi 3 kali 3 berarti hasilnya 9 ya. Ini hasilnya ya. 1/9. Jadi itu hasil dari ini ya. Ada 2 jawaban ya. Kalian boleh gunakan 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Dua-duanya sama. Lihat saja nanti di opsinya yang mana yang diminta.
Oke, saya geser dulu ya, supaya rapi posisinya. Yaitu cara pertama ya. Kita akan coba dengan cara yang kedua, menggunakan sifatnya ya. Cara 2. Kalau menggunakan sifat, oke, berarti pembagian bilangan berpangkat. Kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Berarti saya tulis saja di sini. 3 pangkat 3 kurang 5 ya. Itu sifatnya seperti itu. Kita hitung saja. Nah, ini materi yang harus kalian kuasai dengan baik itu ya pengurangan. 3 kurang 5 berarti punya uang 3 ya, dipakai belanja 5, nekat berarti. Utang 2 berarti 3 pangkat negatif 2. Nah, ini hasilnya negatif. Terus kalau negatif bagaimana? Ini nanti akan ada hubungannya dengan sifat bilangan berpangkat selanjutnya ya. Jadi ketika bilangan itu negatif, ini kalian bisa lihat hasilnya di atas, bahwa pangkatnya negatif, ternyata kalau dilihat di atas, itu hasilnya ini. Berarti 3 pangkat negatif 2 itu akan sama dengan ini seharusnya. Saya copy dulu ini. Ya, berarti 3 pangkat negatif 2 ini kesimpulannya ya. Nanti akan saya buatkan sendiri ya, supaya kalian jelas ya. Ini equation-nya masih tersangkut ini. Sehingga kalau kalian perhatikan dari hasil perhitungan ini, proses ini, kita bisa ambil kesimpulan begini. Bahwa 3 pangkat negatif 2 itu hasilnya sama dengan ini ya, 1 per ya. Jadi kalau pangkat negatif, nanti kalian kalau ketemu pangkat negatif, ingat pangkat negatif itu pindah posisi. Tadi 3 pangkat negatif 2, kalau kita mau ubah supaya pangkatnya positif, jadinya 1 per 3 pangkat 2. Berapa ini hasilnya ya? Tadi sudah dihitung juga di atas. Berarti ini hasilnya 1 per 9. Ingat, pangkat negatif itu bukan mengubah tandanya ya, tetapi mengubah posisinya. Kalau dia tadinya di atas, berarti ya suruh turun. Ya, jadi 3 pangkat negatif 2 jadinya 3 pangkat 2. Nah, ini perhatikan, ini tadi negatif, setelah dia berubah posisi, berubah nasib, dia jadi positif ya. Nah, ini nanti akan saya tandai sebagai sifat khusus ya. Nah, ini adalah video kedua tentang sifat yang kedua, yaitu bagaimana jika dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dibagi. Ini hasilnya ya, berarti pangkatnya dikurangi. Oke, sekian video kedua. Kita lanjut di video ketiga.